ewer-ewer. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Oh, 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 oh. Wik, 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 oh. Nama saya Sinta Ratri, umur 57 tahun. Di sini saya sebagai ketua Pondok Pesantren Al-Fatah, pondok pesantren untuk khusus waria di Yogyakarta. Jadi dari kecil saya ini sudah seperti perempuan. Jadi kemudian secara alami saja saya menjalani hidup saya seperti perempuan walaupun saya ini terlahir laki-laki. Jadi kemudian yang terjadi ya permainan saya boneka, kita main rumah-rumahan, pasar-pasaran. Seperti itu sejak saya dari TK kita sudah seperti perempuan, kawan-kawannya juga perempuan semua. Apalagi waktu di SD kita kumpulnya dengan perempuan. Terus kemudian kita menginjak SMP itu saya olahraga sudah diikutkan di kelompok perempuan. Kalau kawan-kawan laki-laki itu pada ganti baju di kelas, saya nanti sama kawan-kawan perempuan juga ganti bajunya di kamar mandi sekolah gitu. Jadi saya menjalani hari-hari layaknya saya seorang perempuan. Jadi secara sosial saya mendudukkan diri sebagai perempuan. Pesantren ini kita bangun karena kita menyediakan ruang yang nyaman bagi kawan-kawan waria untuk beribadah. Secara waria ini ketika beribadah di ruang publik, di sana ada ketidaknyamanan. Misalnya tidak ada yang mau berjabat tangan, tidak ketika sudah sebelahan di soft tahu sebelahnya waria ini lalu meninggalkan. Banyak anak-anak kecil yang menonton kayak misalnya begitu. Jadi itulah kenapa kemudian banyak waria yang sholat sendiri-sendiri di rumah. Disinilah kita menjawab permasalahan itu dengan mendirikan pondok pesantren untuk memberikan ruang nyaman buat kawan-kawan belajar agama, kemudian beribadah bersama dengan sesuai dengan ekspresi gendernya waria. Jadi di sini mau kawan-kawan waria nyaman memakai mukena silahkan, nyaman memakai sarung juga dipersilahkan. Kita tidak pernah menjudge tentang pilihan mereka itu, karena ketika kenyamanan ini terjadi itu kekusukan kita menghadap Tuhan juga akan terjadi. Iya, kadang-kadang memang ada beberapa orang yang bilang, oh salatnya waria tidak diterima. Itu kita sisihkan saja. Bahwasanya kemudian kami meyakini bahwa kami juga makhluk Tuhan, waria juga punya hak untuk beribadah. Waria ini membutuhkan juga keimanan, waria juga membutuhkan koneksi dengan Tuhan, dan kita beribadah dengan Tuhan ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan agama Islam. Jadi kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita hanya karena kita waria, tidak kemudian kita menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kewariaan itu tidak membuat seseorang lalu menjadi dosa, karena kita waria tidak memilih hidup menjadi waria. Kita hanya menjalani takdir Tuhan saja. Waria tidak boleh beribadah karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Pesantren ini harus tutup. Itu memang ada kelompok fundamentalis yang mengatakan seperti itu, berusaha untuk menutup kami. Tetapi kami berusaha meraih hak kami, hak asasi, hak sebagai sesama manusia yang punya hak untuk beribadah. Even kita ini waria, kita punya hak untuk beribadah. Jadi kita selalu membawa bendera kemanusiaan bahwa waria
juga manusia yang punya hak untuk beribadah, punya hak untuk berkumpul, punya hak untuk belajar, seperti itu. Apakah mungkin kita ini yang sudah di masyarakat dimarginalkan, dijadikan bahan olok-olok, di dalam pemerintahan kita susah untuk mengakses layanan pemerintah, masih ketika kita mau beribadah juga mau dilarang. Ya, itulah kenapa itu bisa terjadi. Alangkah beratnya hidup menjadi waria kalau memang itu harus kita jalani. Tapi kita punya hak untuk meraih hak kita sebagai sesama manusia yang punya hak untuk beribadah. Asal kita baik ya sama masyarakat, sama masyarakat, kita baik, kita sopan, kita ramah tamah.